dengan untuk memulai mata kuliah sistem perencanaan kesehatan rumah sakit kepada seluruh teman-teman untuk menyalakan videonya selama pembelajaran kali ini. Saya persilakan Pak Majakin untuk memulai perkuliahannya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala sahbihi wa ala asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala ashabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ba'du. Teman-teman, kita hari ini sebagaimana yang kemarin saya sampaikan akan belajar tentang analisis SWOT for strategic planning. Ini referensi utamanya adalah bukunya Rangkuti ya, dari Rangkuti tentang analisis SWOT membedah bisnis. Nanti ini jadi referensi utama. Sedangkan yang saya punya bukunya tapi enggak punya file kopinya, sehingga yang saya kirimkan tadi yang hasil downloadan dari internet. Downloadan dari internet untuk bukunya Rangkuti itu 1 halaman ada tulisannya, 4 halaman dihilangkan. Memang tidak ada e-booknya. Jadi saya tidak bisa bantu untuk pengadaan soft filenya karena tidak ada e-booknya. Yang tersedia hanya buku biasa, tidak ada e-booknya ya. Jadi mohon maaf. Ini sudah dikenal. Ini tujuan pelajaran kita kali ini adalah kita pengen belajar terkait dengan analisis SWOT ya. Kemudian nanti khususnya pertama mohon dicatat betul dan dicamkan bahwa kita nanti akan belajar tentang identifikasi faktor internal dan eksternal. Ada yang suka bilang eksternalnya dulu, ada yang suka bilang internalnya dulu. Jadi mau disebut internal eksternal atau eksternal internal tidak usah diperdebatkan ya. Saya oleh karena tidak usah diperdebatkan, maka dalam slide ini atau materi ini saya nyebutnya wolak-walik. Ada yang saya dulukan internal, ada yang saya dulukan eksternal, sehingga tidak usah diperdebatkan. Kalau di model analisisnya juga begitu. Ada yang nanti dia menyebutnya internal, eksternal, kemudian ancaman dulu, baru peluang, kelemahan dulu, baru kekuatan, dan lain sebagainya. Modelnya banyak banget tentang identifikasi faktor internal eksternal ini. Kemudian yang kedua, teman-teman wajib dan mampu untuk men-scoring ya, analisis SWOT. Nanti caranya men-scoring sudah, ini slide-nya ada kurang lebih 30-an sekian, 30-an lah. Itu sudah nanti ada detail cara men-scoringnya, kemudian ada contohnya juga nanti. Dan harapannya teman-teman kalau ada yang laptop bisa disiapkan untuk buka Excel, karena nanti materi yang akan saya berikan ini juga ada kaitannya dengan pemrograman di Excel untuk memudahkan men-scoring, pembobotan, dan membuat rating. Dan yang ketiga, teman-teman mampu menyusun matrik, dan yang penting menyusunnya ini gampang. Kalau kita sudah bisa men-scoring ya, men-scoring ini ya, maka menyusun matriknya gampang banget. Nah, yang agak butuh nanti belajar lagi adalah memberikan rekomendasi dengan baik dan benar sesuai dengan posisi organisasi. Kemarin sudah sempat saya singgung posisi kuadran 1 atau kanan atas, kuadran 2 kanan bawah, kuadran 3 kiri atas, atau kuadran 4 kiri bawah. Yang itu adalah matrik TOS-nya ya. TOS ya, ini juga ada yang nyebut matrik TOS, ada yang menyebut matrik SWOT. Ini nanti juga saya nyebutnya wolak-walik juga, ada yang SWOT, ada yang TOS, ada yang SWOT saya garis miringi TOS, TOWS. Nah, itu juga tidak usah diperdebatkan.
Tapi yang paling terkenal memang di buku-buku dan di literatur yang ada di internet adalah analisis SWOT. Oke. Ini kerangka berpikir kita dalam menyusun Renstra ya. Ini tak ulangi lagi supaya teman-teman tetap nyambung. Jadi kita visi misi sudah kan? Oke, sudah. Analisis lingkungan eksternal internal. Nah, ini nyebutnya kalau Pak WJP ini Pak Widodo itu nyebutnya eksternal internal. Ya. Ini teknis penyusunan analisis SWOT. Saat ini kita sedang pembelajaran untuk teknik penyusunan ini. Nah, dari penyusunan ini nanti kemudian kita baru mengetahui strategi organisasi. Bagaimana strategi organisasi ini? Ketika kita mengetahui posisi kita ada di kuadran berapa? Apakah 1, 2, 3, atau 4? Ya, 1 kanan atas, 2 kanan bawah, 3 kiri atas, 4 kiri bawah. Itu yang diingat-ingat. Tapi yang diingat tidak itunya, tapi nanti strategi organisasi ketika ada di posisi itu bagaimana. Ya. Nah, berikutnya berarti nanti besok kita akan belajar ini jadi satu, strategi organisasi dan tujuan strategis serta sasaran strategis, penyusunan SAP dengan kerangka balance scorecard. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar ini. Nah, yang ini juga sudah kita gabung kemarin, yang biru-biru ini kita gabung, dan yang terakhir nanti adalah kita akan membuat kebijakan dasar untuk memenuhi strategi organisasi dan mencapai visi, misi, serta budaya organisasi. Ya. Jadi ini kerangka berpikirnya nanti, visi misi, analisis, strategi, tujuan, sasaran, nilai dasar, kebijakan dasar. Kita sekarang ada di teknis menyusun analisis SWOT. Pengertian bisa dibaca ya. Apa sih analisis SWOT itu? Yang jelas analisis SWOT itu tadi adalah ada kekuatan atau bahasa kerennya strength ya. Ada kelemahan, weakness. Kenapa ini ada weaknesses? Ya karena kelemahan-kelemahan ya, begitu ya. Kalau strength ini ada S-nya ya karena dianggap jamak ya. Karena tidak mungkin kekuatannya satu, kelemahannya satu. Ya. Peluang atau opportunity dan ancaman atau threats. Dalam suatu proyek atau satu spekulasi bisnis. Ada bahasa spekulasi ya, namanya analisis SWOT ini maka lebih ke arah spekulasi. Kemarin juga kita ngomong visi, arahnya juga ke arah imajinasi, ide gagasan yang melambung ke 5 tahun ke depan. Begitu pula analisis SWOT ini. Keempat faktor tersebut membentuk akronim SWOT ya. Strength, weakness, opportunity, dan threat. Ya. Sudah? Nah, yang perlu dihafal itu adalah strength dan weakness itu merupakan faktor internal. Kembali ke sini tadi ya. Kemana tadi? Ke faktor internal dan eksternal. Sedangkan yang opportunity, O dan T, traits-nya itu adalah faktor eksternal. Internal itu apa? Internal organisasi. Lah apa saja yang masuk internal, apa masuk eksternal? Setelah ini kita akan tahu. SWOT melibatkan penentuan tujuan, spekulasi bisnis, dan seterusnya. Nanti ini bisa dipahami sendiri. Yang penting nanti kita prakteknya. Ya. Nah, analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktor tersebut. Ya, kemudian dipetakan gambar matriks SWOT-nya. Ada kekuatan, strength yang mampu mengambil keuntungan dari peluang atau opportunity. Berarti kemungkinan ini ada di kanan atas. Jadi kuat dan berpeluang. Tapi tidak menutup ada kelemahan. Tapi kalau kita tahu kelemahan, maka apa yang kita perbuat? Mempertahankan keuntungan dari peluang atau opportunity. Jadi tidak mungkin kita lemah tapi lemah 100%. Ya sudah bangkrut pasti perusahaan atau organisasi.
tetap pasti ada peluangnya atau opportunity-nya. Lah, paling tidak kita kalau sudah tahu pada posisi lemah, maka kita mencegah atau mempertahankan keuntungan yang ada. Kekuatan yang mampu menghadapi ancaman. Jadi kita juga akan bicara nanti bagaimana kekuatan kita itu, tapi untuk menghadapi ancaman. Ini berarti posisinya kemungkinan ada di kiri atas. Kelemahan yang mampu membuat ancaman ini sudah lemah, tapi bisa menjadi ancaman. Ancaman apa? Perusahaan. Untuk itu nanti ada teknisnya. Bagaimana kalau kita ada di posisi kiri bawah. Gitu ya. Nah, ini memahami analisis SWOT ya. Jadi, strength atau kekuatan itu nanti kita menimbulkan pertanyaan, apa keunggulan bisnis Anda dibanding kompetitor sejenis? Kalau kita sekarang ngomong rumah sakit, ada rumah sakit A di satu kabupaten, ada 4 rumah sakit A, B, C, kemudian teman-teman kebetulan A, B, C, D ya, kemudian teman-teman ada di rumah sakit A, apa keunggulan bisnis rumah sakit A ini dibanding dengan 3 rumah sakit yang lain? Apa alasan customer memilih produk rumah sakit Anda? Ini, kalau kita tahu ini, maka itulah kemudian nanti yang dianggap kekuatan organisasi. Weakness, kelemahan. Apa yang kamu prioritaskan untuk diperbaiki tahun ini? Karena tidak mungkin organisasi tidak punya kelemahan. Semakin besar organisasi pasti banyak kelemahan. Apa yang dimiliki oleh kompetitor tetapi bisnis Anda belum miliki, ya itu kelemahan, namanya juga lemah. Jadi kita tidak hanya sekedar unggul tahu keunggulan kita, tapi kita juga harus tahu. Contoh rumah sakit Anda sudah punya CT scan yang 16 slice. Nah, ternyata rumah sakit B, kompetitor Anda itu sudah memiliki CT scan yang 32 slice misalnya. Atau misalnya di dunia opsin rumah sakit Anda masih 3D atau 3 dimensi, ternyata rumah sakit kompetitor Anda, rumah sakit tipe D-nya sudah 4D atau 4 dimensi. Apakah sertifikasi yang belum kamu lengkapi? Ini juga pertanyaan, karena semua penyelenggara rumah sakit itu harus berdasarkan sertifikasi. Baik sertifikasi peralatan, sarana prasarana. Loh, sarana prasarana ada sertifikasinya, Pak? Ada. Penangkal petir itu ada sertifikasinya, listrik ada sertifikasinya, namanya SLO ya. Kemudian gedung ada sertifikasinya. Beda loh ya, sertifikasi sama IMB loh ya. Jadi IMB itu ya izin mendirikan bangunan. Kalau sertifikasi nanti adalah sertifikasi layak huni. Nah itu ada modelnya sendiri, macam-macam ya. Makanya ini apakah sertifikasi, adakah sertifikasi yang belum kamu lengkapi? Nah ini juga penting. Jalan keluar masuk ada surat izinnya. Ya, keluar masuk rumah sakit Madya Lamongan itu ada surat izinnya. Dan ngurusnya adalah nasional, karena kita ada berada di jalan nasional. Nah, ini contoh strength dan weakness. Opportunity, keuntungan atau peluang ya. Adakah tren ke depan yang potensial untuk bisnis Anda saat ini? Tren ke depan. Untuk bisa melihat tren ke depan bagaimana? Ya lihat minimal 3 tahun ke belakang. Kita naik terus, berapa kenaikan rata-ratanya, lah itulah kita jadikan tren untuk maju ke depan. Adakah peluang kerjasama yang potensial untuk bisnis Anda saat ini? Oh ya ada, universal coverage misalnya. Bahwa nanti tahun 2000, mestinya tahun 2020 ini harus sudah wajib semua BPJS ya. Tapi karena gejolak pandemi sehingga belum bisa diterapkan kelihatannya. Kalau sudah seperti itu berarti perlu kerjasama. Apakah hanya kerjasama dengan BPJS? Enggak. Perusahaan-perusahaan yang mampu membayar lebih tetap dirangkul untuk kerjasama. Ini peluang. Apakah Anda berada di wilayah perusahaan? Apakah Anda berada di wilayah yang strategis dan sebagainya? Nanti banyak pertanyaannya ya. Mana saja ruangan yang belum dimanfaatkan kompetitor dan terbuka untuk Anda.
ruang yang belum, maksudnya ini ruang bukan ruangan ya, ruang yang belum dimanfaatkan. Contoh apa? Misalnya di Kabupaten Lamongan ada kecamatan. Kita sudah tahu bahwa kecamatan itu, satu kecamatan itu potensial banget untuk rujuk kita. Nah, kita memanfaatkan ruang kecamatan Lamongan misalnya untuk sosialisasi, untuk membuat community sepeda ontel, kita gandeng. Sebelum ngontel, kita kasih sarapan dulu atau setelah ngontelnya. Kemudian kita kasih penyuluhan, kita kasih pemeriksaan gula darah gratis, dan lain sebagainya. Kita manfaatkan, itu memanfaatkan ruang yang belum dimanfaatkan kompetitor yang lain. Itu namanya keuntungan atau peluang, opportunity atau peluang. Berikutnya, threat, ancaman. Apa saja faktor eksternal yang dapat mengganggu eksistensi bisnis Anda? Dolar naik terus, mengganggu enggak? Mengganggu. Bagaimana tidak, kita sudah inden peralatan dengan nilai dolar, katakanlah 100 dolar, kemudian dolarnya waktu kita oke, itu masih 10.000, kemudian barang mau dimasukkan Indonesia, dolar menjadi 15.000. Nah, ini contoh misalnya, fluktuasi nilai mata uang rupiah, misalnya. Inflasi dan lain sebagainya. Nanti kita bahas ya. Apakah regulasi pemerintah ke depan akan berakibat buruk pada Anda? Bisa iya, bisa tidak. Contoh misalnya regulasi tadi JKN misalnya, Jaminan Kesehatan Nasional, atau Universal Coverage tadi ya, Undang-Undang Kesehatan Nasional. Karena nanti masyarakat sudah wajib 100% ikut BPJS, kalau kita tidak kerjasama dengan BPJS, ya orang yang sudah bayar, jadi akan berpikir, ngapain saya bayar lagi, kalau saya sudah bayar di BPJS. Maka untuk kerjasama dengan BPJS menjadi sesuatu yang kita wajibkan. Kalau tidak, pasien akan mencari rumah sakit yang ada kerjasama dengan BPJS. Ini adalah regulasi pemerintah. Adakah kompetitor yang dapat dilakukan 200% lebih baik dari yang bisnis Anda lakukan saat ini? Wih, ini bahasanya sampai ekstrim ya, 200%. Kalau Anda nyampe 100%, mereka nyampe 200%, maka kompetitor Anda lebih unggul. Nah, itu ancaman. Tadi ya, misalnya sertifikasi SDM di unit gawat darurat, standarnya adalah 100%. Anda masih 50%. Ternyata kompetitor Anda sudah 100%. Maka orang akan lebih nyaman untuk datang di kompetitor Anda. Karena apa? Karena mereka sudah tersertifikasi 100% tenaga SDM-nya terkait dengan kegawat daruratan. Begitu, ya. Kalau mau ada yang tanya, langsung nyeletuk aja. Silakan dibuka nanti itunya ya. Dibuka mikrofonnya. Ini masih analisis SWOT, ya, memahami analisis SWOT. Jadi dari dalam itu adalah kekuatan, dan saya sampaikan ya, dan kelemahan. Dari luar adalah peluang dan ancaman. Yang sisi strength dan opportunities adalah membantu. Sedangkan yang sisi kanan, weaknesses sama traits adalah menghambat, yang disebut dengan kendala. Begitu ya. Tapi membacanya nanti di matriks SWOT-nya tidak seperti ini. Ini hanya untuk membuat matriks memahami bahwa yang membantu perusahaan itu adalah strength dan opportunity, yang menghambat itu adalah weaknesses sama traits. Unsur dari dalam dan ada unsur dari luar. Nah, ini adalah kita sudah mulai analisis SWOT sebagai alat formulasi strategi. Jadi metode dan model analisis SWOT ini adalah bagian dari formulasi atau memformulakan strategi sebuah perusahaan. Dari mana kita mulainya? Tetap dari evaluasi. Jadi untuk mengetahui tadi apakah ada kekuatan atau kelemahan, berasal dari mana? Evaluasi kinerja. Kalau kinerjanya kita tidak ada nyampe 100%, berarti kita lemah. Lagi, evaluasi misi, tujuan, dan kebijakan.
Kalau kebijakannya selalu dilanggar-langgar, visi misinya tidak pernah tercapai, kita tidak punya indikator untuk mengevaluasi visi dan misi, atau kita tidak punya instrumen untuk mengevaluasi visi dan misi, ya berarti kita lemah. Ini faktor internal. Ini masih lanjut, analisis budaya manajer. Bagaimana komisaris, bagaimana manajer puncak. Ingat kemarin ada leadership atau kepemimpinan dalam pencapaian rencana strategis. Peran kepemimpinan dalam penyusunan visi, misi, dan budaya organisasi. Maka ini tidak boleh dihilangkan juga. Artinya tumpuan 1, baik 1A dan 1B serta 2 ini masuk juga kategori internal, ya, analisis lingkungan internal. Berikutnya yang ketiga, kita melakukan juga analisis lingkungan eksternal. Jadi dua ini dievaluasi dari sisi internal dan dari sisi eksternal. Bagaimana direktur aja, kita ngomong direktur aja, misalnya direktur rumah sakit A-nya, oh yang ini sudah memenuhi undang-undang perumah sakitan karena sudah dokter dan memiliki keahlian perumah sakitan atau S2 administrasi atau manajemen rumah sakit. Itu standar minimum. Nah, ternyata rumah sakit Anda belum memenuhi itu. Sedangkan kompetitor Anda dari luar ternyata sudah memenuhi. Nah, analisisnya berarti kita lemah. Berarti ada ancaman dari luar. Ada kelemahan dari dalam. Sampai sini? Oke ya? Lanjut? Oke, saya tutupkan ini, kemudian setelah itu kita dialog ya. Karena ini sudah harus betul-betul jelimet dan teman-teman harus betul-betul fokus ya. Ini saya ambil dari Rangkuti ya, bukunya Freddy Rangkuti tahun 2006. Berikutnya adalah 5A. 5A apa ini? Pemilihan faktor strategis, peluang dan ancaman. Peluang dan ancaman tadi faktor dari mana? Dari eksternal. Kemudian kita juga akan melihat tentang pemilihan faktor strategis, kekuatan dan kelemahan dari faktor internal. Jadi ini mestinya ada garis ke sini ya. Tapi ini karena saya ngambil dari buku sehingga saya tidak berani garisi. Ya saya ambil plak saja. Jadi ini mestinya ini adalah analisis lingkungan eksternal itu terdiri dari peluang ancaman, analisis lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Sudah saya jelaskan berkali-kali. Setelah itu kita mengevaluasi dan review. Kalau ini tadi evaluasi saja, kemudian kita review. Apa bedanya evaluasi dan review? Ya. Evaluasi itu adalah mengevaluasi dari sisi visi misi itu diterapkan tidak. Sedangkan review nanti adalah melihat kembali. Visi misi yang sudah ditetapkan itu, melihat kembali visi misi yang sudah ditetapkan itu kira-kira masih relevan tidak. Dasarnya apa? Bisa dasar dari evaluasi. Kamu nggak pernah nyampe ya, kenapa? Oh ternyata kalimatnya ini tidak jelas. Atau kata yang diambil tidak jelas. Contoh Islami. Parameternya apa kalau dianggap Islami? Ya jangan kemudian Islami itu parameter dan meninggalkan seluruh larangan Islam. Ya benar, tapi bagaimana kita mengukurnya? Ya mungkin dari bertahap. Yang bisa kita ukur. Yang dimaksud Islami adalah timbang terima, saat timbang terima ada 5 menit, waktu 5 menit untuk baca Al-Quran bersama. Baru timbang terima. Dari SIP 1 ke SIP 2, SIP 2 ke SIP 3, SIP 3 ke SIP 1. Ini contoh. Ya, atau kemudian yang dianggap Islami adalah seluruh karyawatinya berbusana muslimah atau berjilbab misalnya. Berikutnya misalnya itu yang dianggap Islami apa? Sholat selalu berjamaah saat kerja di masjid. Bagaimana kok bisa? Ya diatur.
Gelombang 1 untuk yang longgar, sebagian masih lihat di pasien. Gelombang 2 bagi yang tadi belum berjamaah. Nah, itu teknis banget, tapi itulah yang disebut dengan ukuran minimal yang kita terapkan dan bisa kita ukur adalah Islami. Apa Islami hanya itu ya? Tidak. Tapi itu cara kita melakukan review. Oh, ternyata kemarin tidak ada ukurannya. Oke, kita mulai dari ini. Baca Al-Quran, sholat berjamaah, apalagi berhijab atau berbusana muslimah. Nah, sudah 3 itu. Nah, besok bisa dikembangkan. Hafal 30 juz misalnya. Nggak jadi pondok ke rumah sakit ya. Oke, sampai sini sudah paham ya? Apa evaluasi? Kenapa di sini ada evaluasi? Di sini ada evaluasi, sama ini misi juga. Tapi di sini adalah targetnya melakukan review. Kalau di sini hanya evaluasi. Kenapa? Nah, di sini nanti kemudian ada reviewnya. Berikutnya, pilih alternatif terbaik. Nah, tadi, ini kalimatnya terlalu sundul langit sehingga tidak bisa diterjemahkan ke bumi. Ya sudah, artinya kan bisa diganti. Visi misi kan bukan Al-Quran, bukan hadis. Artinya bisa diganti. Tapi jangan sampai visi misi sekarang dibuat, tahun depan diganti. Ya paling tidaklah 5 tahun. Begitu ya. Pilih alternatif. Implementasi strateginya. Tadi aja strategi. Jangan-jangan mengimplementasikan strateginya yang tidak pas. Contoh tadi misalnya, tidak ada instrumen untuk mengevaluasi visi misi budaya organisasi. Tidak ada indikator yang jelas bagaimana Islami itu mau diukur dan seterusnya. Evaluasi dan pengendalian. Kembali setelah implementasi ada evaluasi. Lah karena Renstra ini sifatnya 5 tahun, ya jangan dievaluasi pada 5 tahun terakhir. Ya paling tidak dilakukan evaluasi setiap tahun. Sehingga apa? Nanti ada review juga terhadap Renstra atau revisi terhadap Renstra. Tapi juga revisinya jangan tiap tahun. Ya paling di tahun ketiga. Setelah kita lakukan evaluasi tahun pertama, tahun kedua, aduh, ini kok ternyata begini. Nah, bolehlah nanti dievaluasi atau direvisi di tahun ketiga. Nah, tiap tahun kita merevisi, ya namanya tidak Renstra lagi, tapi RKA, Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan, bukan Renstra lagi. Gitu ya. Oke, evaluasi dan pengendalian tahap ke-8 ini. Ya, implementasi tahap 7 sudah, evaluasi pengendalian tahap ke-8. Inilah yang kemudian disebut dengan formulasi strategi. Saya ulangi dengan cepat, evaluasi kinerja, evaluasi visi misi, tujuan dan kebijakan. Kita melakukan analisis terhadap budaya pimpinan, baik secara internal maupun eksternal. Dari eksternal, kita mengidentifikasi peluang dan ancaman terhadap apa? Terhadap budaya manajemen atau manajer. Dari faktor internal, kita mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Dilakukan review terhadap visi misi dan tujuan serta strateginya. Pilih alternatif untuk perbaikan. Implementasikan alternatif hasil review tadi, evaluasi dan pengendalian. Paling tidak dievaluasi tiap tahun, dikendalikan tiap tahun. Kalau mau ada revisi, paling tidak di tahun ketiga. Bagaimana kalau tahun pertama sudah sangat tidak sesuai Renstra kita? Bisa tidak dievaluasi atau direvisi? Bisa. Tapi jangan tahun ketiga ada revisi lagi. Kalau tiap tahun ada revisi, selain itu menjadi RKAT namanya, ya berarti waktu nyusun Renstra kita tidak memiliki asumsi 5 tahun, jangkauan 5 tahun ke depannya tidak ada. Sekedarnya. Maka data-data yang dibutuhkan dalam menyusun Renstra itu paling tidak adalah minimal 3 tahun yang lalu. Begitu. Oke, sampai sini ada yang perlu didiskusikan? Silakan.
Silahkan Kakak untuk menyalakan mic-nya apabila perlu berdiskusi. Seperti biasa, kalau tidak ada yang mau diskusi, nanti saya yang nanya ya. Tidak ada? Oke, Mbak Tri Astuti. Tri Astuti, ya. Oke. Untuk faktor eksternal itu kita mau mencari apa, Mbak? Oh, sudah betul dinyalakan tadi. Ada yang bisa jawab? Mohon maaf, itu mic-nya Tri Astuti nggak bisa. Saya, Pak. Siapa ini? Ajeng Putri. Oh, Ajeng Putri. Silakan. Faktor lingkungan eksternal ya, Pak. Ya. Ada itu evaluasi, menyangkut misi, tujuan, kebijakan, lalu analisis budaya manajer. Ada komisaris, lalu manajemen puncak. Lalu sudah itu. Sudah itu aja. Kalau kita mau menganalisis eksternalnya, kita mencari apa? Faktor analisis eksternal tadi kita mencari apa? Mencari apa ya? Sebentar, Pak. Apa ya? Ayo buka lagi. Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Siapa ini? Nalirate. Mana ini? Nalirate. Kok enggak kelihatan ini? Ya wis, Mbak Vika, dicatat saja ya. Ya, Ya, Pak. oke. Faktor eksternal kita mencari apa? Peluang dan ancaman. Oke, peluang dan ancaman. Ingat ya, faktor internal kita mengidentifikasi peluang atau opportunity dan threat, ya, peluang dan ancaman. Oke. Kalau faktor internal kita mencari apa? Mbak Niken. Mbak Niken, bisa dengar suara saya? Weakness. Mencari strength dan weakness. Oke, strength dan weakness, betul. Oke, dan itu teman-teman rumusnya sederhana. Eksternal, internal. Eksternal adalah opportunity dan threats, internal adalah strength dan weakness. Gitu ya. Oke. Saya lanjut. Mbak Vika dibantu ya catatnya ya. Sampun, Pak. Oke. Identifikasi faktor eksternal. Nah, faktor eksternal tadi peluang dan ancaman. Peluang dan ancaman itu terdiri dari apa? Terdiri dari 6 bagian ini. Analisis pasar. Analisis pasar itu tentang apa? Ya, tentang kondisi pasar. Harga tinggi, dolar tidak jelas atau rupiah melorot terus, itu analisis pasar. Pertumbuhan ekonomi analisis pasar. Kompetitor. Apa tadi kompetitor? Pesaing. Saya contohkan tadi, kita punya satu kabupaten ada 4 rumah sakit. Ternyata kita punya berarti berapa? 3 kompetitor. Nah, kita cari kompetitor kita yang lebih baik. Kalau kita kalah dengan kompetitor kita, namanya kita terancam. Tapi kalau kita memiliki keunggulan dibanding kompetitor kita, berarti kita punya apa? Peluang. Ingat tadi matriknya tadi, yang eksternal itu ada yang melemahkan, itu berarti
ancaman. Ada yang menguntungkan atau memudahkan, itu berarti opportunity, peluang. Lah, apakah analis pasar ini bisa menjadi ancaman? Bisa. Apakah bisa menjadi peluang? Bisa, tergantung posisi organisasi kita nanti. Gitu ya. Analis kompetitor sudah komunitas. Penting ini komunitas. Baik komunitas rumah sakit ya persatuan, ada Arsada, Asosiasi Rumah Sakit Daerah, ada Arsamo, Asosiasi Rumah Sakit Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Bagaimana kita berada di komunitas? Atau kalau tidak terlalu luas, ya komunitas yang ada di daerah itu. Peran kita sejauh apa? Apakah kita memiliki peran penting atau tidak? Kalau penting berarti peluang. Kalau tidak penting berarti kita bisa terancam. Artinya kita tidak punya peran apa-apa di komunitas itu. Sehingga misalnya ada pertemuan, dari mana? Rumah sakit A, tidak ada orang ngelengok. Tapi begitu dari mana? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan. Oh, sing pinggir dalan gede itu. Nah, artinya kita sudah dikenal. Itu maksudnya adalah bagaimana posisi kita di komunitas. Pemasok ini juga bisa menjadi ancaman, juga bisa menjadi peluang, tergantung. Pemerintah ini juga bisa menjadi ancaman, juga bisa menjadi peluang. Artinya kalau misalnya regulasi pemerintah itu sangat mendukung rumah sakit, keberadaan rumah sakit, berarti menjadi peluang. Tapi kalau kemudian setiap rumah sakit kelas B dikenai pajak 50%, nah berarti kan ancaman. Atau setiap direktur tidak boleh bekerja, nah itu ancaman, atau bekerja sebagai praktek misalnya, itu ancaman atau peluang. Lah monggo nanti ada teknisnya bagaimana menilainya. Oke, analisis kelompok kepentingan tertentu. Kelompok kepentingan tertentu ini apa? Ya bisa berasal dari masyarakat, toga, birokrasi, dan lain sebagainya. Begitu ya, atau pihak ketiga yang lain. Tidak hanya pemasok ya, pihak ketiga di sini kalau pemasok itu pemasok hal-hal yang berkaitan dengan rumah sakit, supplier obat, supplier alkes, dan lain sebagainya. Tapi kalau pemangku kepentingan yang lain ya beda, ya bisa birokrasi dan sebagainya. Data eksternal dapat diperoleh dari dalam perusahaan itu sendiri, berupa apa? Laporan keuangan. Kita ada neracanya enggak laporannya, ada rugi labanya enggak, ada cash flow-nya enggak, ada struktur pendanaan enggak. Oh, ternyata dua yang tidak ada struktur pendanaan, ada enggak jelas. Ini mau dikembangkan kemana, gitu enggak jelas misalnya. Berarti ada ancaman, tapi ancamannya ini ada kelemahan. Tapi kelemahannya ini apakah betul-betul lemah atau tidak? Nah, nanti ada scoringnya. Makanya nanti ada sedikit lemah, ada agak lemah, ada sangat lemah. Begitu ya. Berikutnya laporan kegiatan SDM, baik jumlah, kualifikasi pendidikan, keahlian, pengalaman, gaji, dan turnover. Begitu ya. Waduh, saya dipantau sama Pak Guru saya ini. Nah, punten Pak Guru, lagi bagi ilmu. Berikutnya yang ketiga adalah laporan kegiatan operasional. Ada enggak laporan bulanan? Ada enggak laporan triwulan? Ada enggak laporan semesteran? Ada enggak laporan tahunan? Ada enggak laporan pertanggungjawaban? Nah, itu nanti bisa kita nilai. Kemudian laporan kegiatan pemasaran. Ada enggak bidang pemasaran? Enggak ada, berarti lemah. Ada, tapi masih sub. Wah, berarti lemah tapi tidak terlalu lemah. Berarti lemah saja. Kalau tidak ada, berarti sangat lemah. Begitu nanti cara menilainya. Sudah 1 jam? Iya, oke. Saya agak percepat. Nah, ini. Teman-teman, ini sudah harus mulai betul-betul diperhatikan betul ini. Saya akan pelan-pelan sekali. Dan teman-teman harus memperhatikan betul ini. Ini sekaligus sebagai contoh ya. Jadi dari unsur eksternal tadi ada analis pasar, kompetitor, komunitas, pemasok, pemerintah,
dan kelompok kepentingan. Maka kemudian kita menjadikan satu yang unsur dari eksternal tadi, kemudian kita buat kuadran O dan T. Jadi siapa yang nyentangi ini ya jangan seorang. Langkul ada di pikirannya seorang. Paling tidak kemarin apa rumusnya? Manajer puncak dilibatkan, manajer menengah dilibatkan, komisaris juga dilibatkan. Contoh sederhana, misalnya masalah permintaan pasar atau analisis pasar. Permintaan masyarakat terhadap rumah sakit banyak tidak? Waduh, enggak tahu bagaimana permintaan kita tahu. Ya, berarti kurang baca. Harus tahu. Supaya kita tahu bagaimana, ya kita harus mengetahui angka kesakitan di satu kabupaten atau angka kesakitan di Indonesia. Kemudian kita merasiokan terhadap pelayanan rumah sakit. Katakanlah di Kabupaten Lamongan ada 1 juta, kemudian rasio kesakitannya adalah 10%. Misalnya ini ya, maka rumah sakitnya hanya ada 2. Kira-kira permintaan masyarakat terhadap rumah sakit banyak enggak? Banyak. Menguntungkan tidak kalau banyak? Menguntungkan. Maka kemudian kita tentang opportunity. Maka untuk membuat Renstra ini teman-teman wajib banyak membaca. Termasuk profil kesehatan daerah yang dikeluarkan oleh Dinkes, termasuk profil kesehatan nasional. Begitu pula kepadatan penduduk. Menguntungkan enggak kalau penduduknya padat? Ya menguntungkan. Karena apa? 10% dari penduduk 100, ya beda 10% dengan penduduk 1000. Lah kalau penduduknya padat banget, 1000 berarti 10%-nya banyak. Maka banyak juga orang yang kemungkinan butuh rumah sakit. Angka kesakitan, nah tadi, di suatu daerah angka kesakitannya 0. Nah ya berarti enggak butuh rumah sakit. Wah, angka kesakitannya 0, tapi tidak mungkin. Ya, ini contoh ekstrim loh ya. Contoh ekstrim. Nggak mungkin ya ada angka kesakitan 0. Kalau angka kesakitannya tinggi, ya berarti itu peluang bagi kita untuk mendirikan rumah sakit. Status ekonomi masyarakat sekitar, misalnya Lamongan dan sekitarnya. Status ekonominya apa? Oh, menengah ke atas. Tapi rumah sakit kita ada enggak VVIP dan VIP-nya? Enggak ada. Wah, berarti apa itu? Ancaman. Karena apa? Ya tidak akan orang kelas atas kemudian masuk di rumah sakit SAL atau kelas SAL. Tidak mungkin. Nah, berarti ancaman. Gitu ya? Bisa dipahami ya? Ini contoh ya, status ekonomi masyarakat. Misalnya menengah ke atas, tapi kita kemudian rumah sakit kita tidak ada kamar VIP misalnya. Nah, itu bisa jadi ancaman. Nah, begitu ya. Pertumbuhan ekonomi wilayah sudah saya sampaikan tadi, bisa jadi ancaman, bisa jadi peluang. Fluktuasi harga bahan dan alat kesehatan nggak nentu tadi. Nah, ini ancaman, bisa jadi ancaman ya. Kemudian gaya hidup masyarakat, kita tahu gaya hidup masyarakat kita tahu, senenge instan, senenge opo. Nah, itu mengundang penyakit. Nah, itu opportunity. Bukan kita ndongakno, tapi itu opportunity bagi kesehatan, bagi pelayanan kesehatan. ATP, WTP. Ya. ATP, WTP. Apa ATP itu? Ability to pay. Jadi, kemampuan untuk membayar. Kalau WTP, willingness to pay. Kemauan membayar. Ada yang punya kemauan, tapi tidak punya kemampuan. Aku pengen dirawat di VIP. Penghasilanmu piro? 1 juta saulan. Padahal itu 1 hari bayar 1 juta. Mau tapi tidak mampu. Makanya ATP, WTP ini juga bisa harus nanti kita tahu dari mana bahwa ini masuk ancaman atau peluang. Ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab, ini nilainya langsung tinggi, Mbak Vika. Ayo. ATP, WTP. Kita tahu dari mana? Ayo. Ya, kesuwen. Income per
kapita. Nah, kalau income per kapitanya di Kabupaten Lamongan misalnya 500, kemudian VIP di rumah sakit VVIP 1,5 juta, nah, berarti tidak cocok kalau ini menjadi peluang. Begitu maksudnya, ya. Oke, berikutnya. Nomor 10, komunikasi dengan komunitas. Nah, ada enggak? Kita punya komunitas enggak? Atau kita membuat komunitas malahan. Misalnya klub diabetes, atau klub senam hamil, atau apalagi klub dialisis, klub sepeda ontel, tapi semua di bawah kendali rumah sakit. Nah, itu menjadi opportunity. Karena apa? Paling tidak begitu mereka pingin informasi, pingin berobat, berarti peluang bagi kita mereka masuk di rumah sakit. Contoh Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan punya komunitas jamaah haji. Sehingga ketika sakit, keluarganya macam-macam, semuanya dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Ini contoh ya. Kemudian akses untuk mendapatkan teknologi. Ya. Opportunity atau ancaman. Kalau di kota ya jelas opportunity, tapi kalau di sangat pelosok ya menjadi ancaman. Bagaimana kita bisa mendatangkan teknologi, harus dari impor, masuk Jakarta, masuk Surabaya, dari Surabaya ngirim lewat kapal 1 bulan dan lain sebagainya, itu bisa jadi ancaman. Tapi kalau posisi kita ada di kota ya bisa menjadi peluang. Begitu. Perkembangan teknologi rumah sakitan, ancaman atau tidak? Kalau posisinya kita tidak bisa mengikuti, ya ancaman. Bagaimana sekarang kita punya USG 3D, tapi kemudian kompetitor kita sudah punya 4D. Ya, berarti ancaman. Nah, posisinya kita apa? Tingkat harga teknologi rumah sakitan. Nah, ini walau kita punya uang sebanyak apapun, ini secara otomatis tingkat harga teknologi rumah sakitan ini masih mahal kita semua ya, karena masih impor semua. Maka ini jadi ancaman. Jumlah pesaing kalau lebih dari 1 itu juga ancaman ya. Apalagi yang saya contohkan tadi ada pesaingnya 3, ancaman banget. Perkembangan variasi produk rumah sakit pesaing. Nah, kalau berkembang banget ya jadi ancaman juga. Undang-undang rumah sakitan menguntungkan kita, kalau kita bisa memenuhi berarti menguntungkan, kalau tidak berarti menjadi ancaman. Undang-undang BPJS menjadi ancaman atau peluang? Nah, karena tarifnya tidak jelas, fluktuasi, hari ini boleh, besok tidak boleh, nah ini kita centang menjadi ancaman misalnya. Peraturan pemerintah yang terkait dengan rumah sakit, ancaman. Peraturan daerah yang terkait dengan rumah sakit, ancaman. Suplai bahan dan alat rumah sakit, ancaman. Suplai SDM rumah sakit, ancaman. Ini contoh. Ya. Oke. Harus saya pantau terus ini. Lah, dari tadi, dari yang sudah kita centang ada berapa tadi? Ada 21 tadi, maka kemudian kita memetakan atau memecah menjadi 2. Apa itu? Opportunity dan threat. Peluang dan ancaman. Kita identifikasi ancamannya saja. Setelah kita centang-centang, misalnya yang centang ada 10 orang, ya nanti kan hasilnya macam-macam. Nah dari 10 nanti mana yang memiliki ranking 1 sampai 9 atau 1 sampai 10, ya kita masukkan di sini. Begitu ya. Oke. Sekali lagi tak baleni. Dari ini ya, dari ini kemudian identifikasi melihat aspek eksternal ini, setelah kita centang-centang, ya nyentang jangan orang 1. Harus minimal 10 orang ke atas. Supaya apa? Supaya nanti kemudian yang nyentang O berapa, yang permintaan masyarakat terhadap rumah sakit yang O berapa, dan seterusnya. Nanti kemudian kita jumlah. Ya. Sama ya, di peluang juga sama. Nah, sebisa mungkin di peluang dan ancaman itu adalah memiliki
jumlah yang sama. Supaya apa? Supaya nanti ketika ini ditaruh ya, dinilai nanti kemudian tidak ada selisih angka yang jauh berbeda. Bisa dipahami ya? Saya contohkan ini sudah agak detail. Ancaman ketersediaan tenaga medis dokter, ini ancaman. Karena apa? Sulit mencari dokter. Nah itu berarti ancaman. Ketersediaan tenaga apoteker, kita mencari hari ini dapat besok keluar, berarti sulit. Tenaga kesehatan lain juga begitu. Nah di sini ada yang peluang, misalnya tenaga perawat dan bidan banyak ketersediaan. Nah itu berarti peluang. Tenaga kesehatan administrasi juga banyak, itu berarti peluang. Begitulah caranya kita memperoleh nanti dari identifikasi yang awal tadi. Jadi nanti di sini didetailkan saat identifikasi tadi, saat ini bisa didetailkan, baru kemudian dicentang. Kalau di sini masih umum suplai SDM rumah sakit misalnya. Nah, itu kan umum. Nah, nanti suplai yang mana yang menguntungkan kita nanti bisa didetailkan. Oke. Sekarang kepada penilaian faktor eksternal. Setelah kita tadi sudah kita kumpulkan, maka kemudian kita membuat penilaian. Kita nyebutnya adalah rating. Ya. Fluktuasi harga pasar. 10 orang lagi yang menilai. Ada yang mungkin centang 1, orang kedua menyentang 1 lagi, orang ketiga ternyata menyentang 3, orang yang keempat menyentang 2, orang yang kelima menyentang 4 dan seterusnya. Ini adalah rating -1 berarti sedikit terancam, agak terancam dan sangat terancam. Makanya yang nilai jangan 1 orang, minimal 10 orang. Kalau bisa semakin banyak ya bagus. Nah Pak, berarti jumlah nanti, iya, nanti contohnya juga akan ada jumlah ya. Ya, ini kemudian yang opportunity sama. Tapi bedanya kalau yang di ancaman itu kita nilai dengan mean, karena nanti ketika kita buat matriks TOS atau SWOT itu adalah sumbu X dan Y. X-nya atas 4 sampai 4 poin, bawahnya juga min 4. Y-nya juga ke kanannya 4 poin plus ke kirinya juga sampai min 4. Begitu nanti teknisnya ya. Ini sedikit penting, kalau menganggap penting ya centang 1, rating 1. Agak penting dan sangat penting dan seterusnya. Setelah kita mengetahui begitu, nah ini rating orang pertama. Orang pertama tadi nyentang min 2, orang kedua nyentang min 2 juga, orang ketiga nyentang min 3, orang keempat dan seterusnya. Maka kemudian dicapai total adalah min 28. Min 28 ini kemudian dibuatlah pembobotan. Dari mana unsur pembobotan ini? Ini rumusnya. Jadi pembobotan adalah total dari jumlah min ini ya, jumlah A ini ya, dibagi total bobot. Total bobot itu berapa? 100% atau 1,00 ini. Jadi ini persen. Kalau di sini nilainya lebih ya sini otomatis nanti bobotnya akan lebih tinggi. Ini bobot tertinggi berapa? 15. Luka ada yang sama ya tidak apa-apa. Ini jumlahnya 29 ini 28. Nah, ini sudah dirumus ini. Ini sudah dirumus sehingga 28 juga mungkin ini 0,146 dibulatkan mungkin sehingga menjadi 0,15. Tapi total di sini adalah 1 atau 100%. Jumlah total adalah penjumlahan semua nilai rating. Jumlah total ini 190 adalah semua rating ini dijumlahkan. Bobot per kriteria, jadi ada bobot per kriteria ini 15, 0,08, 12 dan sebagainya. Ini adalah A ini ya dibagi total B, ini total B.
Ya, jadi total B itu ini ya. Oke. Ada yang mau diskusi karena sudah agak jelimet-jelimet begitu? Ini sangat mudah kalau kita kemudian nanti membuat dalam bentuk format Excel. Ya. Tapi oleh karena ini tidak pertemuan online, saya menampilkan Excel nanti buka tutup ora sido presentasi. Ya, oke, saya lanjut dulu. Sama ketika kita men-scoring atau membuat analisis terkait dengan opportunity. Bedanya kalau ancaman trade itu adalah main, kalau opportunity atau peluang adalah positif. Hasilnya seperti ini. Rumusnya sama dengan tadi, ya. Oke. Sekarang kita dari yang tadi kita menganalisis, kita men-scoring untuk memperoleh nilai skor EVAS-nya. Apa itu EVAS? External Factor Analysis Strategic. Dari mana kita peroleh? Ya, ini rumusnya. Ya, total C, skor adalah bobot dikali jumlah total rating. Bobot dikali jumlah skor rating. Nilai rating ini tadi kan 28, tak balik ke atas, terlalu jauh tapi. Min 28, nah ini kan. Ini sebenarnya mau enggak saya tampilkan untuk yang min ini, tapi nanti teman-teman terlalu, makanya naik ke atas turun lagi. Makanya saya tampilkan ini. Tidak harus ini yang rating orang ke 1 sampai ke 10 ditampilkan lagi dalam scoring EVAS ini, tidak harus ya. Jadi bisa bobot, jumlah sama skor saja. Gitu ya. Jadi saya ulangi, skor adalah skor masing-masing ini ya, masing-masing kriteria ini adalah jumlah total rating. Bobot dikali jumlah total rating. Atau kalau dirumuskan adalah C sama dengan B kali A. Rata-rata ancaman atau trade adalah total C, ini total C ya. Ini paling bawah ini, rata-rata trade ini total C, dibagi total kriteria. Kalau di sini nanti total kriteria 10, ya berarti hasilnya dibagi 10. Nah, ini biasa ya. Oke. Kemudian kita, waduh ini belum, ini misalnya EVAS ya. Sorry, ini belum diganti. EVAS mestinya, perasaan udah tak ganti kok belum ya. Jadi kita scoring tentang EVAS. Kalau EVAS apa? Internal Factor Analysis Strategy. Maka kemudian sama metodenya tadi. Ya, rumusnya juga sama. Hasilnya adalah 3,72. Ini contoh saja. Oke, kita kemudian menghasil identifikasi faktor internal. Dari internal kita tulis semua apa, kemudian kita bikin kuadran SW. Kalau faktor eksternal tadi kita tulis, kemudian kita bikin kuadran, ada OT, sekarang SW, strength dan weaknesses, maka kemudian kita centangi sama seperti tadi. Ini lebih banyak faktor internalnya, karena mungkin orang lebih paham internalnya. Kalau tadi di atas hanya 21, ini sampai 31. Tapi sekali lagi, supaya imbang, nanti kumulasinya, jumlah kriterianya ya jangan kemudian ini 15, terlalu banyak nanti ya. Ya antara bolehlah 15 lah, ya maksimal 15 lah. Ya. Baru kemudian kita melakukan penilaian, sama metodenya tadi. Setelah kita dari milih weakness sama apa tadi? Kita ke peluang dulu ya, kelemahan dulu misalnya ya. Kita ke strength sama weakness, ini kita weakness-nya dulu misalnya, ya sama tadi model penilaiannya, yaitu 10 orang atau lebih membuat penilaian ini, nanti kemudian direkap. Ini kriterianya sama, nah, ini hasil rekapannya.
Yang ini yang ke strength-nya dulu ya. Sama. Kemudian kita memperoleh hasil rekapannya. Ya, hasil rekapannya faktor internal. Loh, kok masih min ini? Keliru ini berarti ya. Oh, bener ya, kelemahan min ya. Jadi kelemahan min, kemudian kekuatan positif. Hasilnya adalah 224. Oke, kita percepat, waktunya tidak cukup untuk berlama-lama, belum ada diskusi nanti. Rumusnya sama, menghitungnya sama. Nah, sekarang kita ke strength-nya, kekuatannya. Totalnya 364. Ini total. Ini bobotnya. Pembobotannya sama dengan tadi ya. Nah, sekarang kita kemudian ke scoring IFAS-nya. Scoring IFAS, internal factor analysis strategic. Ini juga saya tampilkan, masih saya tampilkan supaya tidak usah lihat atas bawah ini ya. Weaknesses-nya, kelemahannya kita, ini bobotnya, ini skornya, ini ratingnya. Rumusnya sama dengan tadi. Ya. Kalau ada yang bingung dan minta diulangi, silahkan. Ini yang kekuatan, sama juga dengan yang opportunity, peluang tadi ya. Cara memperolehnya sama ya. Oke, nah setelah itu kita sekarang belajar membaca posisi organisasi. Ketika kita sudah tahu ancamannya adalah min 2,49, peluangnya atau opportunity-nya adalah 3,72, kemudian dijumlahkan. Hasilnya adalah 1,23. Berarti positif. Posisi tingkat daya saing atau kompetitif posturnya 1,23. Sekarang kita ke skor kelemahan. Kelemahan kita 2,87. Kekuatannya 3,68. Posisi tingkat kekuatan atau strength posturnya, ini strength posturnya berarti 0,78. Maka kemudian kita membacanya adalah hasil penjumlahan skor ini 1,2 ini diulangi ya, diulangi ini supaya teman-teman paham, diulangi lagi. Yang tadi kan dalam bentuk tabel ya, dalam bentuk tabel, tapi ini dideskripsikan supaya teman-teman paham ya. Maka posisi rumah sakit MJK adalah sebagai berikut. Nah, kita kemudian tahu posisinya kita ada di mana. Iya. 0,78. Apa tadi yang 0,78? Apa? Ada yang bisa jawab? Kekuatan, Pak. Kekuatan. Siapa tadi yang jawab, Mbak? Nalirate. Nalirate, kekuatan. Maka kemudian 0,78 kita taruh titik. Ya, kira-kira lah ini titiknya di sini. Karena ini kan 1, 2, 3, mestinya sampai 4 ya. Ini 4 sampai sini ya. Ini juga 1, 2, 3, 4. Min 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sampai sini ya. Oke. Maka kita ambil titik 0,78 kira-kira di sini. Tapi nanti kalau pakai rumus ya bisa persis ya. Pakai rumusnya bisa persis. Kemudian opportunity-nya tadi berapa? 1,23. 1,23 kita ambil titik. Kemudian kita buat seperti ini. Maka posisi kita ada di kuadran berapa ini? 1. Ingat, kuadran 1 adalah kanan atas. Kuadran 2, kanan bawah. Kuadran 3, kiri atas. Kuadran 4, kiri bawah. Maka ini, contoh ini berarti dia berada pada kuadran plus. Walaupun plusnya ini tidak sampai 1, tapi plus.
plus. Oke, kita lanjut. Membaca matrik. Nah, ini diperjelas. Jadi XA-nya, sumbu X, sumbu A, ini peluang, ini ancaman, kekuatan, kelemahan. Ya. Jadi peluang dan ancaman ini sumbu X-nya, kekuatan dan kelemahan ada sumbu A-nya. Masing-masing ada min dan ada plusnya. Pada posisi S dan O, berarti strength dan opportunity, maka cara membacanya adalah mendukung strategi agresif. Ya. Pada posisi ST atau kuadran 2, maka mendukung strategi diversifikasi. Apa itu? Perbaikan, mempertahankan kekuatan tadi yang ada di awal tadi. Dan membuat inovasi-inovasi baru sudah barang tentu. Apakah di sini tidak ada membuat inovasi baru? Justru kalau di sini harus lebih agresif. Karena apa? Wis kadung akeh pelanggan, wis kadung akeh sing loyal, pasien baru banyak, pasien lama juga banyak, maka agresif. Buatlah produk-produk baru. Kalau satu organisasi ada di plus-plus atau SO atau kuadran 1. Kuadran 3 mendukung strategi turn around. Ya. Sedangkan kuadran 4 mendukung strategi defensif atau bertahan. Jangan sampai kita sudah lemah juga terancam. Supaya tidak terancam maka defensif. Kita bertahan. Apa yang bisa kita pertahankan? Sehingga kalau bisa ya langsung melonjak ke kuadran 2. Kalau tidak bisa ya bisa aja kemudian kita punya peluang berarti melonjak ke kuadran 3 dulu. Ya, masih membaca matrik TOS karena banyak referensi. Kuadran 1 progresif, ada yang ngomong progresif, diversifikasi sama ada yang ubah strategi, ada yang strategi bertahan. Ini ada cara membaca saja. Cara membuat rekomendasi sekarang membaca matrik, kuadran 1 positif-positif sudah saya terangkan, membuktikan sebuah organisasi kuat dan berpeluang. Kuat dan berpeluang. Rekomendasinya adalah taktik yang diberikan ialah progresif. Artinya organisasi dalam kondisi prima dan mantap. Rekomendasinya dimungkinkan untuk terus menjalankan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal. Ekspansi bisa aja misalnya rumah sakit disampaikan rumah sakit menjadi rumah sakit pusat. Nah, karena kemudian posisinya 15 tahun ada di kuadran positif terus akhirnya kemudian membuka rumah sakit cabang di mana begitu. Boleh seperti itu, ekspansi ya. Memperbesar pertumbuhan dari tipe D ke tipe C, dari tipe C ke tipe B dan seterusnya. Meraih kemajuan secara maksimal. Ini warna-warna ini hanya kode aja supaya mudah untuk memahami. Jadi kalau kuadran cerahkan, ya. Jadi ada di mana-mana atau bahasanya adalah rahmatal lil alamin. Kuadran 2 positif negatif atau ada di kanan bawah. Maka membuktikan sebuah organisasi kuat tapi menghadapi banyak tantangan atau tantangan yang besar. Saran taktik yang diberikan yaitu diversifikasi strategi, yaitu organisasi berhasil tetap, namun juga menghadapi sejumlah tantangan. Ya, mulai sudah saya sampaikan tadi ya, mengubah strategi, membuat variasi baru. Kalau pelayanan dengan onsite tidak bisa, kemudian kita bisa turun ke lapangan memberikan penyuluhan. Bila perlu memberikan pelayanan di lapangan. Dalam bentuk apa? Bakti sosial. Ya, kita melakukan CSR, kita melakukan kegiatan sosial, dan lain sebagainya. Begitu. Oke. Pada kuadran 3, ya, kita negatif positif, yaitu kiri atas. Kiri atas menggambarkan sebuah organisasi, tapi warnanya udah kuning ya. Kalau lampu kuning itu apa?
perhatian. Lemah namun memiliki peluang. Posisinya lemah tapi masih punya peluang. Rekomendasi disarankan ubah taktik. Artinya organisasi disarankan untuk mengubah strategi sebelumnya. Direview. Bahasanya tadi apa? Dievaluasi dan direview. Strategi juga bisa direview. Karena ini buatan manusia. Strategi yang saat ini kita terapkan belum tentu cocok untuk 5-10 tahun yang akan datang. Begitu. Karena strategi yang lama dikhawatirkan susah untuk dapat menangkap kesempatan sekaligus memperbaiki performa organisasi. Saya minum dulu ya. Nah, ini posisi yang paling perlu menjadi perhatian. Negatif. Kiri bawah. Menunjukkan sebuah organisasi lemah dan menghadapi tantangan yang besar. Strategi bertahan artinya kondisi internal organisasi berangkai, banyak nasib keluarga tergantung di sini. Lanjut misalnya. Sehingga begini-begini perlu disosialisasikan. Ketika ada pandemi rumah sakit Muhammadiyah Lamongan ada penurunan, disosialisasikan. Yang ngomong siapa? Ya manajer, ya puncak pimpinan. Kondisi kita ini kita harus prihatin, jangan nyalakan AC, dan lain sebagainya. Kalau disepakati semua, kalau tidak nanti ada PHK, kalau tidak bisa organisasi kita kukut misalnya. Nah, sehingga semua paham, oh berarti kita harus mulai efisiensi dan bekerja secara efektif. Strategi bertahan, mengontrol performa internal tadi. Berlaku efisien, berlaku efektif, berbelanja atau pengeluaran secara efisien. Jadi efektivitas kerja dan efisiensi ditingkatkan agar tidak semakin jatuh. Catatan berikutnya, dan sambil terus berusaha memperbaiki kondisi organisasi. Yang bisa diperbaiki apa? Yang dari dalam. Waduh, regulasinya ini membingungkan rumah sakit saya. Bisa-bisa rumah sakit saya berubah? Tidak bisa. Karena rumah sakit ada di bawah regulasi nasional. Ya berarti di dalamnya yang harus bisa menyesuaikan dengan regulasi yang baru. Makanya penekanannya adalah perbaikan dari dalam organisasi. Tenaganya banyak yang tidak kompeten, ya dikompetenkan. Butuh biaya, ayo efisiensi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini adalah cara membaca matriks TOS ketika kita sudah tahu ada di kuadran berapa. Ya. Nah, ini daftar pustakanya. Nah, ini gambar buku Freddy Rangkuti ini yang jadi acuan utama belajar data hari ini. Ini bukan promosi ya, saya tidak dapat berapa. Nah, ini tugas nanti ya. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Pak, Masih ada waktu berapa ini? 18 menit. Silakan. permisinya, Ya. Pak. Mbak Nali Rate, silakan. Ini kan tadi kan jenengan menjelaskan mengenai scoring, ya kan Pak ya? Betul. Nah, itu tidak paham Pak. Untuk yang menentukan kriteria itu siapa Pak? Dan bagaimana cara buat kriteria itu? Iya. Sudah? Ampun. Iya. Menentukan kriteria dari mana? Semua kriteria kita tentukan bersama. Tapi kalau sudah ada konsep awal, biasanya akan lebih mudah. Dari mana menentukan kriteria? Dari faktor internal misalnya, kita ngelis semua ini tadi. Ini kita list semua ini. Ngelisnya ini semua dari mana? Tadi kan ada paling bab yang pertama, ada faktor internal, eksternal tadi. Balik ke atas dulu ya.
Iya, Pak. Sampai di atas dulu. Hmm. Nah, jadi internal itu masalah laporan keuangan, masalah SDM, masalah kegiatan operasional dan kegiatan pemasaran. Ini masalah internal. Lah masalah-masalah ini kemudian diidentifikasi supaya agak dekat. Saya contohkan yang eksternal aja ya. Oke. Analisis pasar sudah diidentifikasi. Jadilah kemudian yang analisis pasar itu yang membahayakan kira-kira apa. Kemudian kita kok balik ke atas. Kemudian kita tintingi, kita buat semua, akhirnya jadi banyak pernyataan seperti ini. Jadi analisis pasar misalnya, kemudian kita membuat pernyataan permintaan pasar terhadap rumah sakit, itu analisis pasar. Kepadatan penduduk, analisis pasar. Rumah sakit itu melayani siapa sih? Manusia. Analisis pasar ya berkait dengan kira-kira yang bisa dilayani rumah sakit. Pasarnya rumah sakit itu adalah manusia. Begitu. Angka kesakitan, nah itu juga analisis pasar. Status ekonomi, analisis pasar juga. Pertumbuhan ekonomi, analisis pasar juga. Fluktuasi harga, analisis pasar juga. Gaya hidup, nah ini sudah berubah. Maka kemudian ini dibuat sebanyak-banyaknya. Makanya ini 21, tadi yang internal kan ada 31. Kemudian masing-masing orang, jangan hanya satu orang saja. Paling tidak berapa tadi? 10 orang. Jadi orang pertama nyentang O, orang kedua mungkin tidak nyentang O, tapi nyentang T. Nah, dari 10 tadi yang nyentang O berapa? Nah, kemudian nanti akan keluar angka kan? Bahwa permintaan masyarakat terhadap rumah sakit itu yang nyentang O 9. Berarti ini ranking 1. Kita taruhlah dia di ranking 1. Gitu. Ini ancaman kan ini? Ancaman dulu yang kita dulukan. Fluktuasi harga bahan dan alat kesehatan. Kita coba lihat di ancaman. Fluktuasi harga, mana harga? Harga, suplai bahan. Nah, ini ancaman. Nah, ternyata ini misalnya yang nyentang ini 7, yang lain nyentang O misalnya. Ya berarti dia tetap dominan kan, 7/3 berarti kan 70%. Masuklah dia di ancaman. Begitu caranya ya. Bisa dipahami? Emang ini kalau nggak praktek agak rumit ya. Jadi harusnya ini langsung dipraktekkan. Agak rumit ini kalau sudah dipraktekkan. Tapi gini. Tapi tugasnya belum sekarang. Biar ini masuk dulu. Tugasnya alhamdulillah ya opo. Rate kok alhamdulillah piye to ora kayak tugas kok. Alhamdulillah, malah gak paham. Paham saya kamu walaupun mikrofon kamu matikan. Alhamdulillah. Jadi nanti ada tugas ya untuk teknik membuat ini kita bagi jadi 10 orang ya, 10 per kelompok 10 orang. Ini masih belum ke menyusun rentra. Kalau menyusun rentra nanti maksimal 5 orang. Untuk cara membuat ini ya. Oke. Dasarnya sekali lagi dari mana? Dari faktor eksternal. Analisis pasar, kompetitor, komunitas, pemasok, pemerintahan. Pemerintahan ini regulasi ya, dan kelompok kepentingan. Ya, kemudian muncullah 21 pernyataan ini atau kriteria. Kemudian dicentangi, ada yang O, ada yang T. O dikelompokkan O, T dikelompokkan T. Nah, ini kelompok yang T dulu misalnya, ancaman. Inilah yang ancaman. Jumlah FKTP, peraturan pemerintah, kebijakan BPJS, dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, Mbak Rate, dijawab. Siapa yang membuat ini? Ayo. Sudah diterangkan loh ya? Itu Pak. Mungkin Pak ya? Jangan mungkin, tak terangkan berkali-kali kok mungkin. Mungkin manajer Pak.
Iya, manajer. Oke. Jadi manajer puncak, alhamdulillah lagi. Manajer menengah iya. Dan jangan lupa kemarin range train tidak mungkin dibuat tanpa apa? Ayo lupa. Tanpa tim. Ayo, materi yang pertama tentang penyusunan rentra itu masih konsep dasar penyusunan rentra itu harus ada tim. Nah, tim inilah yang mengolah nanti. Begitu. Melibatkan siapa? Manajer, manajer puncak, manajer menengah, atau kalau bahasanya pejabat struktural dilibatkan. Jangan lupa karena rumah sakit ini padat profesi, padat karya, maka minimal 10 orang itu mewakili masing-masing bagiannya. Dokternya ada. Nah, ini kan ada tenaga medis kan? Sehingga nanti nyentangnya dia ya mungkin akan beda dengan nyentang yang lain. Saya merasa kalau ketersediaan tenaga medis enggak ancaman deh. Banyak kok. Nah, bagian SDI misalnya akan nyentang ancaman. Karena apa? Dong, setiap ngerekrut dokter selalu enggak cocok 1 bulan langsung keluar. Berarti ancaman kan? Bagi dokter mungkin dia enggak akan nyentang ancaman. Opportunity gitu loh. Tapi bagi SDI yang tahu rekrut metu, rekrut gak cocok, rekrut mana. Nah, itu ancaman gitu loh ya. Maka profesi yang ada di rumah sakit dilibatkan semua. Saya ulangi, yang membuat ini semua adalah tim, manajer puncak, kemudian manajer menengah atau pejabat struktural. Semua dilibatkan dan harus mewakili profesi yang ada di rumah sakit itu. Ya, orang medis, orang keperawatan, nakes lain, kemudian orang administrasi. Semua masuk di situ. Paham? Bisa ya? Alhamdulillah. Ada lagi? Saya, Pak. G. Loh, ini murid baru ya? Iya. Monggo, enggak apa-apa. Oke, Pak. Tadi yang menentukan skornya itu loh, Pak, yang ada yang minus. Kalau minus kan memang ada kelemahan. Kemudian yang positif. Lah itu kan ada skor 1 sampai 5. Itu sampai 4. Berdasarkan apa, Pak? Sampai 4. Oh, 4 ya. Ya. Jangan banyak-banyak sampai 4 ya. Berdasarkan apa? Ya, kita tahu apa skala Likert, ya kan? Skala Likert itu kan pembagiannya harus rata. 4 atau 5. Tanpa netral berarti, Pak ya? Tanpa netral. Oke. Berarti kan netral kan kalau sumbu XY itu kan sumbu atas sampai bawah kan, X, kemudian Y kan kanan ke kiri kan. Atas ke bawah berarti ada plus, ada min. Kalau tidak ada min ya nanti tidak bisa ketemu. Karena tidak dikurangi. Logikanya begini. Kelemahan itu kira-kira menguntungkan atau tidak sih? Tidak. Enggak, berarti min kan? Amin. Iya. Ancaman itu menguntungkan apa tidak sih? Tidak. Tidak, berarti min. Maka kemudian kita menilainya min. Min. Itu. Iya. Siapa yang menentukan skor? Nah, itu sudah standarnya. Nanti di buku Freddy Rangkuti itu, tapi kalau mau referensi yaitu menggunakan skala Likert ya. Bisa 4, bisa 5. Tapi contoh selama ini untuk men-scoring analisis SWOT itu rata-rata adalah skala Likert yang 4, baik plus maupun minnya. Kenapa ada plus, ada min? Plus ada di kuadran atas ya dan kanan, atau sumbu X atas dan sumbu Y kanan. Sedangkan min ada di sumbu X bawah dan sumbu Y atau Y kiri gitu. Makanya gambarnya tadi menjadi seperti ini. Waduh. Enggak ya. Ini kini kapan apa onset ya klik nulis metu ha iki ya guys. Buka mana. Nah, ini loh. Ya kan? Ini harusnya kan 1, 2, 3, 4. Ini 4-nya kan kebetulan ada di garis ini sehingga saya tulis ya.
Ya, 1, 2, 3, 4. Tapi namanya penjumlahan dari angka maksimal 4, apalagi ada yang min, ya tidak mungkin dia bisa mencapai skor 4. Makanya ini kita tulis 3. Min 1, min 2, min 3. Karena apa? P-nya ternyata min 2,49. Berarti tidak sampai 3. Ini juga begitu, min 3. Karena weaknesses-nya atau kelemahannya min 2,87. Gitu kan? Begitu pula ini 1, karena ini warnanya sama, tidak bisa kelihatan. 1, 2, 3. Ini juga 1, 2, 3. Nanti kalau mau gambar dikasih 1, 2, 3, 4, boleh enggak? Boleh. Ini garis 1. Yang tengah ini berarti garis berapa? 0. Betul. Ini 0. Nah, 0 itu kan berarti netral. Ke kanan bisa, ke kiri bisa, ke atas bisa, ke bawah bisa. Dia ada, berarti ada persimpangan ini. Makanya ini langsung min 1, min 2, min 3. Positif 1, positif 2, positif 3. Begini. Nah, bisa saja nanti itu saat kita men-skor ini, bisa aja di sini. Bisa min 1, kuadrannya ada di sini. Min 1 berarti sini. Ya. Kemudian strength-nya 1,2 berarti ada di sekitar sini. Nah, berarti posisinya sini. 1 nyampe sini. Ini 1,2 berarti nyampe sini. Jadi mungkin akan seperti ini. Seret begini. Ya, begitu ya. Oke, lagi ada? Ya, Pak, menanyakan lagi. Ya. Ya, tadi kan berarti ada kriteria, kemudian di skor itu nanti mengambil datanya itu kan ke responden. Apa Pak ya kayak yang kalau, pertanyaan Mbak Rate tadi. Ada tim, ada pejabat struktural. Sebisa mungkin tim ini kan yang sebagai EO-nya, event organizing-nya toh, sehingga yang menentukan sebisa mungkin supaya bisa netral itu adalah tim ini, walaupun tim nanti ikut ngisi. Supaya apa? Supaya lebih heterogen. Karena biasanya orang yang ditunjuk sebagai tim itu orang yang memiliki keahlian dan paham betul terhadap bagaimana sih menyusun Renstra itu. Orang mungkin misalnya orang ngerti Renstra terus ditunjuk dari tim, oh Renstra itu. Iku sing no dapur iku ta lah bingung nanti. Makanya kemudian tim inilah yang kemudian menjadi EO-nya dalam penyusunan ini. Apakah perlu melibatkan konsultan? Oke, konsultan ya. Walaupun konsultan tidak mungkin nyentang sendiri. Karena yang tahu persis di dalam organisasi itu adalah orang-orang yang ada dalam organisasi itu. Maka orang-orang dalam organisasi itu yang dilibatkan minimal 10 orang. Boleh enggak 20 orang? Boleh. Boleh enggak semua pejabat struktural? Boleh. Lah kalau pejabat struktural seperti rumah sakit ada 60 lah, yuk kapan ku nyentangani nyekore? Memang dipilih yang kompeten gitu Pak ya? Iya, dipilih tidak yang kompeten. Mewakili profesi yang ada di rumah sakit, ya, mewakili yang penting pertama adalah mewakili profesi yang ada di rumah sakit, dan yang kedua adalah dia paham terhadap kondisi rumah sakit itu. Begitu, ya. Oke, ada lagi? Terima kasih Pak. Oke, ya mewakili yang lain. Kalau nggak ada yang tanya begini, saya juga nggak bisa pengayaan dalam memberikan jawaban. Ada? Masih ada 2 menit? Oke, 2 menit kita manfaatkan untuk pemberian tugas. Tapi ini masih belum tugas Renstra. Ini tugas pembelajaran yang kemarin. Ya, tugas pembelajaran. 1, untuk membuat visi misi dan nilai dasar organisasi rumah sakit. Tugas perorangan dikumpulkan maksimal tanggal 31 jam 14. Visi dan misi nilai dasar rumah sakit dilengkapi dengan definisi operasional. Kemarin contohnya definisi operasional yang saya contohkan di budaya organisasi. Begitu cara membuat definisi operasionalnya. Jadi tidak hanya visi misi dan nilai dasar saja, tapi ada definisi operasionalnya. Kalau bisa, ini sebenarnya berat ya, kalau bisa, dilengkapi dengan instrumen evaluasi tercapainya visi, misi, dan nilai dasar tersebut.
Kalau tidak, makanya tak kasih kuning nyampe sini. Kalau bisa dilengkapi dengan ini, ya. Gunakan nomor rumah sakit sesuai dengan nama masing-masing mahasiswa. Misalnya RS Ulfiana, RS Ratih tadi ya, misalnya RS Wiwi, RS Aminur, dan seterusnya. Jadi nama rumah sakitnya nanti jelas ya. Jadi visi, misi, nilai dasar organisasi rumah sakit Aminur. Nah, begitu. Berarti ini singgawe Aminur. Oke, cantumkan referensi kalau memang ambil contoh dari yang lain, tapi tetap nanti sesuaikan kalimatnya. Dan yang penting adalah membuat definisi operasional. Berikan nama tugas disertai nama mahasiswa agar mudah mengecek pelaksanaan tugasnya. Karena ada yang kemarin setor tidak dikasih nama penyetornya. Penyetornya sih lewat Telegram dikasih, tapi kan di file namanya tidak ada, sehingga nanti memudahkan saya untuk ngecek masing-masing. Oke, untuk tugas nanti yang sebelum kita ke tugas yang dari Kaprodi, pembuatan Renstra, nanti masih ada satu tugas lagi ya. Cukup ya? Oke, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kekurangan. Saya kembalikan kepada Bu Vika. Billahi taufiq wal hidayah. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya live, Pak ya. Terima kasih, Pak. Saya langsung live, Mbak Vika ya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Devi, sudah direkam ya? Ya Bu. Ampun Bu. Ya wes. Ini nanti tak live. Moga-moga Devi berhasil untuk mengkonvert recordingnya ya. Terima kasih semuanya. Tugasnya dikerjakan. Akan ada tugas-tugas lainnya ya. Yang kemarin bikin bagan yang pakai visio. Segera mengumpulkan, kayaknya tuh masih separuhan deh. Saya belum mengidentifikasi siapa yang sudah mengumpulkan ya, sudah terkirim ke Telegram saya. Jadi kalau memang mau mengirimkan itu, kalau bisa pakai forwarded gitu, jadi diteruskan, nggak kirim 2 kali. Ya wis nggak apa-apa lah, yang penting kalian sudah mengirimkan ke Pak Majaki dan mengirimkan ke saya untuk mengidentifikasi siapa yang sudah mengirimkan tugas. Kemudian untuk selanjutnya tugas yang baru ini segera dikerjakan karena sebentar lagi UTS. Jangan menunda-nunda mengerjakan tugas karena akan beranak pinak ya tugasnya ya. Mati 1 tumbuh 1000 untuk tugasnya. Oke. Siraku ngeluh.